Dalam kegiatan tersebut, kami laporkan bahwa perjalanan dan kegiatan pesantren Ramadan ini berjalan lancar, dimulai sejak sholat asar sampai dengan sholat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, para peserta Mabit Pesantren Ramadan IPHI yang saya hormati, secara khusus Pak Zainal, Pak Wakil Ismanto, dan bapak-bapak yang lain yang telah berkenan memberikan pendampingan kepada kami semuanya. Puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam rangka untuk mengakhiri silaturahmi kita yang telah terjalin sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April sore hari ini. Pertemuan selama 4 hari 3 malam ini rasanya menorehkan kesan-kesan yang luar biasa, terutama bapak-bapak yang telah berkenan mabit dan bermalam seadanya di tempat ini. Hanya disediakan karpet dan bantal, tapi kayaknya tidurnya terlalu nyenyak. Suara ngorok dari sudut-sudut menjadi sebuah irama yang tersendiri pada malam hari ini. Itu semuanya dilakukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kegiatan tersebut, kami laporkan bahwa perjalanan dan kegiatan pesantren Ramadan ini berjalan lancar, dimulai sejak sholat asar sampai dengan sholat subuh. Kegiatannya mulai dari kajian Islam, kemudian diskusi, kemudian tadarus Al-Quran, kemudian sholat tarawih dan mengikuti ceramah, dan seterusnya dari sejak sore hari sampai dengan pagi hari selama 3 hari berturut-turut, ditambah hari ini merupakan hari spesial, yaitu upacara penutupan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada Pak Zainal yang telah mendampingi selama berhari-hari di sini dengan penuh pengertian dan penuh dengan penuh perhatian kepada kita semuanya. Yang kedua, tentu kami mengucapkan terima kasih kepada para pembicara yang hadir pada hari ini, Pak Ahmad Miftahul Falah, ya. Kemudian ada pembicara Pak Dr. Kasari Mujahid dan juga pembicara Pak Zainal, di mana beliau menyampaikan tentang kiat-kiat sebagaimana yang beliau tekuni pada saat ini. Tentu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang dengan tekun mengikuti acara ini dari awal sampai akhir, yang barangkali meninggalkan acara-acara rutin di rumah, bahkan acara-acara keluarga, kemudian mengutamakan kegiatan di sini. Teriring doa, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada semuanya untuk senantiasa diberikan kesehatan yang prima, diberikan umur yang panjang, dan diberikan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Di samping itu ada beberapa catatan yang dikemukakan oleh peserta kepada panitia.
yang barangkali ini untuk perbaikan kegiatan-kegiatan yang berikutnya. Yaitu pertama berkaitan dengan kepanitiaan Mabit. Bagaimana program Mabit di PHI dari 20 orang, 30 orang yang menyatakan Mabit ini baik sekali sebanyak 9 orang, sedangkan yang menyatakan baik ini Mabit ini baik untuk dilakukan sebanyak 21 orang. Tidak ada yang merasa cukup, kurang, atau bahkan kurang sekali, tidak ada. Yang kedua, keramahan dan keakraban panitia. 30 orang, 16 menyatakan baik sekali, 14 menyatakan baik, tidak ada yang cukup, dan lain-lain. Yang ketiga, bagaimana kinerja panitia dalam melayani semua peserta. 10 orang menyatakan baik sekali, 19 orang menyatakan baik, dan 1 orang menyatakan biasa-biasa saja. Ini kita segera tahu teko iki ya. Bilang biasa-biasa saja. Ya. Yang keempat, manfaat Mabit bagi peserta. 11 orang menyatakan baik sekali, bermanfaat. Kemudian 17 orang menyatakan manfaat. Kemudian 2 orang menyatakan cukup bermanfaat. Kemudian materi Mabit, kesesuaian materi acara Mabit terhadap kebutuhan peserta. 5 orang menyatakan sangat sesuai, 20 orang menyatakan sesuai, 4 orang menyatakan cukup sesuai, dan 1 orang menyatakan kurang sesuai. Ini sing pinter mesti ini. Kemudian kesesuaian topik diskusi dengan kelompok terhadap materi. 7 orang mengatakan topiknya sesuai dengan kelompok, 19 orang sangat sesuai tadi, 19 orang sesuai, 4 orang cukup sesuai. Penguasaan materi yang disampaikan oleh para pembicara, 9 orang menyatakan sangat menguasai, 17 orang mengatakan menguasai, kemudian 4 orang menyatakan cukup menguasai. Kemudian fasilitas ruangan, kenyamanan ruang sidang dan tempat tidur. Oh sebentar, penyampaian materi secara sistematika dan kejelasan. 8 orang menyampaikan sistematikanya baik dan jelas, 16 sangat baik dan jelas, 16 orang menyatakan baik dan jelas, 5 orang menyatakan cukup baik dan cukup jelas, 1 orang menyatakan kurang baik dan kurang jelas. Cuma kira tergabung. Fasilitas ruang, kenyamanan ruang sidang dan tempat tidur. 6 orang menyatakan 6 orang menyatakan sangat nyaman. Ini kulino turu karpet. 19 orang menyatakan nyaman dan 5 orang menyatakan kurang nyaman. Cukup nyaman. Ini kulino turu kasur ini. Ya. Penyediaan kamar mandi dan toilet. Dari 30 orang yang menyatakan baik sekali tidak ada. Kemudian yang menyatakan baik 17 orang, yang menyatakan cukup baik 9 orang, yang menyatakan kurang baik 4 orang. Ini catatan ini. Konsumsi, kecukupan konsumsi makan dan snack. 16 orang menyatakan melimpah, 13 orang menyatakan baik sekali, 1 orang menyatakan cukup. Ini sok-sok sering kentean kita kalau telah cukup nih. Iwak merah teko ya. Kemudian konsumsi sudah. Yang kedua, kepuasan rasa dan variasi makanan dan snack. 23 sangat bervariasi dan puas. 6 orang bervariasi dan puas, kemudian 1 orang cukup bervariasi dan cukup puas. Alhamdulillah. Abah mana Abah? Oh iya, baru ambil.
Kemudian masukan-masukan jika diadakan mabit lagi, apa usulan saudara? 1. Setuju perlu diadakan lagi dan dirancang dengan baik, etikop dan sesuai sunat. Berarti minta hari-hari 10 hari terakhir. 2. Diadakan semaan Al-Quran berkelompok agar bacaan tajwid dan lebih bagus. Tajwidnya lebih bagus. Yang ketiga, diadakan lagi, semangat peserta perlu ditingkatkan. 4. Seperti sekarang sudah baik. 5. Setuju MCK diperbaiki, lantai toilet atas diperbaiki, memedi dikurangi. Ada yang dimedi. 6. Setuju ditingkatkan 1 semester sekali. Waduh, 1 semester sekali. 7. Tambah materi tentang kemasyarakatan. 8. Menekankan praktek ibadah di masa tua. Ini udah ngomong tua ini, sehingga pengen. 9. Peserta ditertibkan, datang dan tepat waktu. Aja ada yang kurang tertib di 5. 10. Waktu tausiah ditambah. 11. Harinya diselang-seling. 12. Diadakan sebulan sekali. Wah, ini mesti Pak Hardedi. Semangat ya, sebulan sekali. Ini karena 4 hari ini ngancani Pak Hardedi, istrinya pergi ke Pacitan. 13. Peserta dari berbagai usia termasuk remaja. Bagus. Kemudian usulan topik materi yang diperlukan tentang apa saja. Pertama, pendalaman Al-Quran dan pendalaman keagamaan. 2. Kajian Islam yang mendalam. 3. Fikih zakat profesi dan zakat rumah. 4. Fokus tentang Quran dan hadis. 5. Perbanyak kajian-kajian Islam. 6. Sakofah Islami dan sirah. 7. Kajian-kajian kekinian yang kontemporer. 8. Cara pengelolaan masjid yang benar. 9. Ilmu waris. Ini Pak Waris. 10. Hubungan manusia dan Allah, manusia dan manusia. 11. Masalah-masalah kesehatan dan puasa. Kemudian usulan narasumbernya yang saudara inginkan yang kayak apa? 1. Pak Kasori, Pak Ulul, dan Pak Taufik Osman. 2. Ustadz Iqbal. 3. Konsen dengan yang ditetapkan oleh panitia. 4. Ustadz yang kondang. 5. Ulama dan politikus Islam. 6. Pembicaranya dari perguruan tinggi yang bergelar doktor, MSc, profesor, ulama, dan praktisi. Kemudian 7. Manut Sendikodamu. Ini apa ini? 8. Kiai sepuh. 9. Ustadz berganti-ganti, waktu tanya jawab ditambah. 10. Yang lucu dong, gitu. Jadi nggak ada lucunya ya. Kayaknya Pak Sabar kurang lucu itu. Mungkin sebelum dilanjutkan laporannya, biar ada lucunya, ketika seorang Menteri Agama berkunjung ke rumah tahfidz, kemudian kiainya mengatakan sambil ngelus-elus kepalanya anak ini datang ke sini usia 8 tahun. Dalam 2 tahun dia hafal 30 juz. Menterinya gereng-gereng, 2 tahun lagi berapa juz yang bisa dia hafal? Kayaknya menterinya lupa kalau juznya hanya 30. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ya ibu ada satu, terima kasih sekali. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang mendalam, terutama sekali kepada Ibu Jainal Abidin Z yang tiap sore menata makanan-makanan yang berserakan
maksudnya berserakan itu datang dari mobil, Pak. Nah, kemudian ditata oleh Bu Zainal, dirapikan, kemudian ditata biar tidak saling mendahului, diurutkan piringnya. Dan juga tentu pada Abah Nasir yang setiap sore mengambil makanan, kemudian pagi memulangkan makanan, barang-barang yang telah selesai dimakan. Tentu saya mengucapkan terima kasih sekali kepada para penyumbang makanan. Di antaranya yang hari ini datang adalah Bapak Sutrisno SS, matur nuwun Pak Tris, Bapak Eli Ahadianto, terima kasih. Kemudian Bapak Muslim yang hari ini tidak datang. Kemudian Bapak Slamet Riyadi yang hari ini tidak datang. Tentu Bu Sabar yang setiap sore menggoreng karak dan makan sahur ya, dan sebagainya yang tidak. Ada juga yang menyumbangkan kurma selama 4 hari berturut-turut. Semuanya saya ucapkan terima kasih. Air minum ya dari Pak Sito, Pak Suparwanto Dame, ya, Pak Aji ya yang telah mengirimkan minuman dan sebagainya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah Bapak semuanya. Tentu yang dari belakang, mulai dari isa-isa, resik-resik, nyapu dan sebagainya, Pak Slamet, Pak CS ya, Pak Slamet, Pak siapa lagi Pak? Pak Ruri, Mas Ruri, Mas Pan Samsul, ya dan sebagainya, yang telah dengan tekun tiba-tiba bersih, kotor bersih lagi, kotor bersih lagi dan seterusnya. Jadi dokumentasi Pak Mukti Jaya, ya, ini kalau ditanya dokumentasi mana siap Pak, gitu ya. Sambutan Pak Sabar yang ini mana siap gitu. Jadi semuanya terdokumentasi dengan baik. Ya. Teman-teman panitia, ada Pak Kendar, ada Pak Dono, ada Pak Kris, ada saya, ada Pak Eli, ya, yang telah mendampingi selama kegiatan ini berlangsung. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang mendalam pada semuanya yang pernah saya sebut tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada Bapak semuanya. Terakhir, barangkali ada kesalahan dari panitia yang tentu tidak disengaja. Segala keperluan yang Bapak inginkan, sebetulnya panitia sangat-sangat menginginkan Bapak datang, kemudian bila perlu dijemput di rumah, kemudian diantar pulang lagi. Tetapi karena keterbatasan tenaga panitia, terpaksa Bapak datang sendiri, pulang tidak dipulangkan, itu kayak apa itu Pak? Jalangkung. Pulang tidak dipulangkan, dan selama di sini kami menyediakan mulai dari minum, kemudian buka puasa, ada snack berbuka puasa, ada kurma, ada buah yang tiada hentinya tiap sore dan tiap malam. Kemudian ada juga makan sahur yang begitu panas, menarik sekali itu. Semuanya ini antara peserta dan panitia. Khususnya pada para peserta yang ikut membantu, kadang-kadang ikut menyediakan minuman, kemudian menggotong minuman, kemudian bersih-bersih, hebat sekali panitia ini, dan sebagainya. Semuanya saya ucapkan terima kasih. Mas Kendar yang mendampingi sebagai pembawa acara terus-menerus 4 hari, saya mengucapkan terima kasih. Bapak-bapak yang saya hormati, kami mohon nanti salah satu dari Bapak menyampaikan kesan-kesannya selama mengikuti pesantren Ramadan ini. Nanti dipilih sebelah kiri satu Pak Suaris yang akan menyampaikan, yang sebelah sana nanti Pak Ardedi, Pak Nedi, yang sebelah sini mungkin siapa ya, Pak Sito ya, Pak Sito. Lihatnya do dinglo, ada wani. Nah Pak Sito apa Pak Sito? Ya Pak Eko juga boleh, Pak yang sepuh. Pak Sito dianggap sepuh mau, oh. Dianggap sepuh mau.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.